Waalaikumsalam. Oh, tidak semangat ya. Saya kasih pantun biar semangat. Memang manis buah pepaya, kalau belajar bilang bodohnya. Siapa yang menjawab salam saya, moga-moga enteng jodohnya. Mau jodohnya enteng? Oh ya, salamnya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, ma'abad. Kalau Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu a'lam bil Qur'an. Pertama-tama saya tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, karena berkat nikmatnya yang sangat besar ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan kita bisa dapat hadir pada acara yang sangat menggembirakan ini, hadir pada acara yang sangat menyenangkan ini, karena yang hadir adalah pemuda-pemuda pejuang Islam nantinya. Betul? Betul? Suara yang putih yang gimana? Betul? Betul ya? Oke. Dan tidak lupa salam serta salawat kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, para tabi'in, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan tersebut dan mendapatkan syafaat dari Tuhan. Amin. Peserta cinta subuh dan gerakan subuh berjamaah pemuda-pemudi Solo Raya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Hajah Sudalmiah Rais Kampus 2 UMS yang telah memberikan kesempatan kami untuk mengadakan acara ini di pagi hari ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para penasehat Gerakan Subuh Gabungan Pemuda-Pemudi Solo Raya Jilid 2 ini, yaitu yang pertama Pak Jawari ya, sebagai sesepuh di Muhammadiyah. Kemudian yang kedua Pak Indrakno sebagai pengusaha yang sukses, yang masih peduli pada kita semua untuk perkembangan pemuda-pemudi Islam di Solo Raya ini. Kemudian Pak Endro yang mengawal kita dari segi hukumnya. Kemudian yang terakhir adalah Ustaz Alfian Tanjung ini. Beliau sangat memfokuskan untuk acara ini ya, meluangkan waktunya, meluangkan fisiknya, kemudian meluangkan materi yang lainnya untuk acara kita ini agar acara kita ini sukses. Semoga beliau dapat diberikan kesehatan, beliau dapat diberikan keimanan yang tinggi sehingga dapat masih bisa menemani kita di acara-acara ke depan. Amin. Kemudian tidak lupa para panitia ya, para panitia yang telah berusaha keras mewujudkan acara ini menjadi acara yang sangat menyenangkan ini ya. Kalau saya ucapkan sangat menyenangkan. Betul nggak? Menyenangkan nggak? Kalau menyenangkan berarti besok bulan lagi ya. Ya dong, kalau berarti kenapa? Iya, jadi kalau namanya menyenangkan, namanya senang ya, berarti kan besok diulangi lagi ya. Berarti besok Pak Tamir coba dicek besok penuh lagi kan gitu ya, hari Ahad ya. Kalau penuh berarti benar-benar penuh. Oke, dari panitia ini kita dibantu oleh tim panitia dari UMS ya, yang membantu mensupport kita dari
beberapa minggu ini sampai akhir tadi malam ya, bahkan tadi pagi baru selesai untuk persiapan acara kita ini. Kemudian para donatur, sponsor dan agnia yang mensupport acara kita, donasinya sehingga kita dapat menyelenggarakan acara ini dengan lancar. Dan tidak lupa para peserta yang hadir ini. Harapan kami peserta yang hadir ini adalah peserta yang benar-benar memiliki semangat untuk mencintai subuh ya, cinta subuh, mencintai kegiatan subuh berjamaah di masjid ini. Amin. Kemudian yang terakhir tujuan GSD Gerakan Subuh Gabungan Pemuda-Pemudi Solo Raya ini adalah membangkitkan semangat pemuda-pemudi yang sekarang ini gen apa namanya? Generasi apa? Generasi Z ya? Generasi Z kalau terkenalnya ya. Kalau saya mungkin generasi Y. Kemudian mungkin Pak Ustadz ini generasi X. Ya, jadi kita ini beberapa generasi yang berbeda generasi tapi dikumpulkan di satu tempat yang dicintai Allah ini subhanahu. Jadi GSD ini salah satunya niatnya untuk meningkatkan semangat pemuda kita untuk selalu mencintai subuh berjamaah. Yang terakhir adalah kita bertujuan menyongsong muktamar juga ya, karena sebentar lagi muktamar dilakukan. Kita dari tim di luar Muhammadiyah dan tim panitia di luar Muhammadiyah mensupport atau menyongsong acara muktamar ini agar muktamar yang ke-48 ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Amin. Dari sini sebelum saya tutup, coba angkat tangan yang kemarin pagi subuh berjamaah di masjid. Ayo angkat tangan yang kemarin pagi subuh jamaah di masjid. Banyak banget ya? Banyak yang angkat tangannya. Yang atas, yang putih subuh jamaah di masjid. Oke, jadi setelah ini ya kita sepakat untuk besok, mulai besok pagi kita laksanakan subuh jamaah di masjid. Setuju? Suaranya mana? Yang komentar gitu tadi mana? Setuju? Setuju ya? Yang atas? Setuju? Waduh, setujunya nggak ikhlas. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar, dipimpin oleh Mas Iwan dan moderator Ustadz Alfian Tanjung dan pemateri Ustadz Nasiruddin. Semoga acara ini dapat menggugah semangat kita untuk selalu beribadah. Bukan bekerja. Beribadah. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sambutannya Mas Anggi. Sebelum acara kita mulai, ada yang belum dapat voucher. Nah ini Tuh belakang. tuh. Voucher itu nanti akan ditukarkan ke makanan sarapan. Nanti setelah acara ini kan kita sarapan pagi bersama. Menunya kasih tahu gak nih? Menunya seger lah pokoknya lah. Soto. Media kurang. Siap. Untuk selanjutnya yang ditunggu-tunggu acara inti yang tadi sempat berdiskusi sedikit. Pematerinya ada dua sekarang, bukan moderator, tetapi pematerinya ada dua, yaitu materi yang pertama beliau Ustadz Alfian Tanjung, biasa dipanggil Uat. Beliau adalah Koordinator Nasional Gabungan Milenial Indonesia Gerakan Subuh SGMI, Pimpinan Taruna Muslim, Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat,
tahun 2015 sampai 2020, Dewan Penasehat DSKS Surakarta, anggota Majelis Syuro Dewan Dakwah Jawa Tengah, dan yang kedua beliau Ustadz Nasiruddin, beliau juga termasuk Dewan Penasehat DSKS Surakarta. Untuk tempat dan waktu kami persilakan. Dulu ya. Saya boleh diri. Saya pergi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mu'minina shalihin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Pertama, saya menyampaikan kepada seluruh jamaah, ini ada pembajakan, ada pemberontakan. Ustaz Nasiruddin tak mau bicara kalau saya tidak jadi pembicara. Ini beneran nih Pak, bukan sinetron. Ini digaruk-garuk kepala yang tidak gatel ini. Sebelum diteruskan, saya mengenalkan diri sedikit saja. UMS ini jelas punya memori panjang dengan seorang Al-Jannah. Saya datang ke UMS sejak tahun 1980-an. Tepatnya tahun 1988 saya mengikuti acara LIN, Latihan Instruktur Nasional Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, tahun 1988 saya ada di sini untuk mengikuti acara pendidikan kader calon pengkader nasional untuk IMM nasional. Saya tidak tanggung-tanggung ini Dr. Isan yang saya cintai. Saya instruktur nasional Taruna Melati 3 Pemuda Muhammadiyah Pusat. Saya instruktur nasional pelajar Muhammadiyah terutama untuk basis Taruna Melati 1, Taruna Melati 2. Tapi yang hebat ini guru saya, Ustaz Samsul, ya. Dr. Samsul ini mentor saya, beliau yang menggembleng saya. Jadi untuk semua yang hadir, sebetulnya saya ini tidak siap untuk memberi materi. Tapi karena ada guru besarnya, biar aja nanti beliau yang pakai tali. Saya pakai sedikit saja catatan sejarah. Apalagi tentang saya, oh ya kemarin saya sempat mondok 4 tahun di penjara. Ya, di penjara 4 tahun. Ya. Karena nanti ada tanya jawab, boleh ditanya. Iya, moderator ya? Boleh. Ada tanya jawab ya. Nah, jadi pada pagi ini saya menghimbau kepada teman-teman, bapak-bapak. Oh iya, saya belum menyapa satu lagi. Pak Ustadz Yusuf Suparno, mana Pak Yusuf? Pak Yusuf ini Pak Yusuf. Gak bisa jadi gubernur Jawa Tengah, gak bisa jadi wali kota dan bupati kalau tidak lewat beliau. Beliau ini ketua SMIJ Solo Madani Indonesia Jaya. Ya, saya pikir itu penting. Pak Yusuf Suparno ini tokoh legendaris. Dia seorang laskar yang sekarang harus lebih tersenyum dan lebih formal. Gak bisa lagi pakai ikut kepala dan acung tangan. Sebelumnya saya berikan dulu ya. Saya pikir kalau yang ini sudah dikenal, Pak Ustadz Jawari ini bagaimanapun jadi juru selamat, tapi bukan Yesus. Saya udah cerita pada Dr. Insani, kita sebenarnya ingin mengadakan acara itu di luar kampus, di luar AUM, di luar Amal Usaha Muhammadiyah.
Ya, niat kita akan buang sekitar 10.000 orang. Kalau sekarang baru sekitar 7.000. Ya, jadi yang bagian keluar, saya tadi datang agak terlambat, sampai di sana udah nggak bisa masuk mobil. Jadi yang hadir sekitar 7.000-an, saya dapat kabar dari teman-teman. Jadi kalau di sini ada kawan-kawan, anggaplah kita genapkan mahasiswa UMS ada 2.000 orang, berarti tamunya ada sekitar 5.000 orang. Jadi untuk Ustaz Ihsan, insya Allah mungkin ke depan kita punya target 1 juta orang tertampung nggak di sini? Bisa ya, sampai lapangan sana ya. Ya, baik itu semua. Ya, saya akan sedikit saja bercerita tentang sebenarnya semangat kita, semangat revitalisasi generasi muda Islam, terutama institusi remaja masjid, institusi pelajar Islam baik IPM, IPU, PII dan lain-lain, dan kelembagaan-kelembagaan seperti Karang Taruna dan lain-lain. Sebelumnya, kepada siapapun yang memiliki jiwa seorang pemuda, pelajar, mahasiswa yang berjiwa sayang, cinta pada Islam, takbir! Takbir! Semua takbir! Dan semuanya kelihatan ini. Ayo, siapa yang cinta pada Islam, yang tahu bahwa hari ini banyak hal yang mencurigakan. Perguruan Muhammadiyah di Mandailing Natal sudah 5 kali dibom, tapi pengebomnya tidak pernah ditangkap. Kita tahu di Lamongan perguruan Muhammadiyah dibakar. Kita tahu di Cimetuk, Celuri, Banyuwangi perguruan Muhammadiyah pelangnya dipatahkan dan digergaji, dan banyak lagi kejadian di tempat lain. Ada masjid yang di tengahnya dimuntahkan potongan Al-Quran di Padang Pariaman. Di Jawa Barat lebih dari 70 masjid. Di tengah ruang utama masjid ada kepala anjing, kepala babi ditaruh di tengah-tengah ruang masjid. Apakah hal ini akan kita biarkan? Siap membela agama Islam? Siap mengamankan Muktamar Muhammadiyah? Takbir! Semua takbir! Takbir! Saya hari ini mau cerita dulu, ada cerita yang keren-keren. Satu, di kampus-kampus orang akan kenal namanya lembaga dakwah kampus. Kalau sekarang yang hadir baru 7.000, ini masih dimobilisasi. Saya sebut misalnya ITB. Di ITB itu ada masjid Salman Al Farisi. Untuk kajian subuh, kajian duha di ITB itu 1984 sampai tahun 1996 itu dihadiri sekitar 8.000 sampai 12.000 mahasiswa, dan panitia harus menambah 160 speaker. Jadi sudah diketahui kalau hari ini di UMS kita menyambung sebuah aksi kita tanggal 5 Juni yang lalu, kita sudah 5 Juni yang lalu, kan mungkin sekedar catatan buat teman-teman sejarah gerakan subuh bersama ini atau gerakan subuh milenial Indonesia ini kita sudah awali sejak awal 2022. Kita bikin panitia bubar, acaranya batal. Yang kedua, kita langsungkan mengundang tanggal 8 bulan Mei 2022, kita mengundang 300 masjid, kita mengundang 300 masjid, kita mengundang 300 masjid yang hadir alhamdulillah 47 orang. Ya, itu terang perjalanan kita sejak awal 2002 sampai menjelang akhir 2022. Akhirnya kita mencoba berenung ulang, mengevaluasi ulang. Akhirnya kita ketemu saudara Canggi. Mana saudara Canggi tadi? Keluar kan? Dia tidak Canggi. Canggi ini dosen UMS. Saya bilang sama Canggi kalau antum nggak bisa mimpin, itu berhenti jadi dosen. Malu-maluin berjenggot, ya. Jadi akhirnya saya baiat dia mimpin ini, kita target 5.000. Tanggal 5 bulan Juni 2022 di Masjid Mujahidin Banyuanyar, Solo, kita bisa menyelenggarakan dengan mengundang 1.000 orang. Alhamdulillah yang hadir 1.300 orang. Ya, sekali lagi untuk Mas Dami, terima kasih boleh berjumpa. Saya harus membatasi pembahasan karena nanti saya bisa mendominasi forum, bahaya. Karena didikan Dr. Samsul biasanya banyak stok yang mau diomong. Remaja Masjid hidup sampai tahun 1999. Semua orang akan ingat dengan nama Toto Tasmara.
Zimri Ashdiki, Ali Mukhtar Ngabalin. Yang berbeda kan? Jadi kalau yang belum tahu, Ali Mukhtar Ngabalin, kalau nonton halo Ali, saya teman SMA beliau, ya. Teman tapi beda jalan gitu ya. Semoga Ali lebih hidayah Allah SWT. Jadi pagi ini saya ingin ajak semua teman-teman, anak-anakku sekalian, mahasiswa, sabar. Ayo ikuti diskusi kita, karena kita ingin jadikan UMS ini ada tempat kembali berkibarnya gerakan mahasiswa kampus di seluruh Indonesia yang dimotori oleh seluruh sivitas akademika PTN se-Indonesia, dan saya bagian daripada saya ini ketua alumni IMM Jakarta Selatan. Jadi barisan kelompok Islam kalau Jakarta Selatan, Jakarta yang lain saya nggak tahu. Baik, saya pikir itu yang pertama, remaja masjid berjalan dengan luar biasa. Masjid Al-Tifari di PB itu setiap ahad ada mentoring sekitar 4.000 orang. Masjid Arif Rahman Hakim di UI itu sekitar 5 sampai 7.000 orang. Masjid-masjid perguruan tinggi negeri begitu keren. Lalu pertanyaannya, kalau perguruan tinggi Muhammadiyah di absen nggak ya? Halo, yang datang di absen nggak ya? Di absen, tapi nggak mulai besok di absen oleh kantor Rokib dan Akib. Ya, datang ke masjidnya. Ini mungkin perlu saya pada Dr. Isan. Saya ada di Solo. Saya nunggu perintah apa yang harus saya kerjakan agar kita punya generasi subuh, gen subuh. Ya gitu maksudnya, gen subuh. Oke, cukup dulu. Remaja masjid sejak tahun 1996 mengalami, saya tidak tahu sebabnya, tapi ini mungkin bagian yang harus dievaluasi ulang. Maka di antara pembicaraan saya kepada pengurus masjid, revitalisasi remaja masjid itu mungkin kata kunci pertama. Yang kedua, sekarang kita tidak lagi bisa bertemu acara-acara keagamaan di sekolah-sekolah umum yang sifatnya berisi. Karena saya sejak SMA kelas 2 sudah menjadi khotib Jumat. SMA kelas 2 memang sekolah saya sekolah unggulan, ada 2 di Jakarta, SMKK 35M, iya, SMKK sekolah menengah, SMPP sekolah menengah percontohan pembangunan. Ya, jadi dulu kami yang masuk sekolah itu juara-juara umum dari SMP di Jakarta. Jadi saya pernah sekolah kuliah di UHAMKA, tapi namanya Muhammadiyah. Dulu beasiswa saya 2 bisa. Sampai bagian BAK ini, kok si Alfian dia besoknya 2? Dijawab sama teman-teman, biarin dia mah, 10 juga nggak apa-apa. Ya, karena dulu saya jadi bagian booster. Kalau lomba debat pasti saya ikut, lomba PUI ke ITB kemana-mana. Itu gitu kenalan ya, bahwa saya juga adalah alumni perguruan Muhammadiyah. Dan saya secara tercatat Dr. Samsul, menurut Profesor Gunawan Suryo Putro, saya masih dianggap dosen tetap UHAMKA. Jadi saya ini dosen tetap UHAMKA baru 30 tahun lebih, ya 30 tahun persis lah. Dan saya dosen tetap UHAMKA dan tetap dosen di mana-mana. Ya, mungkin yang bagian kedua yang paling sering kita nggak tahu, kita temennya, tapi saya mungkin banyak berguru di Indonesia. Pelajar Islam Indonesia, PII, inilah yang membuat saya seperti ini. Apa yang terjadi pada saya bulan Juni tahun 1984? Sebelum saya kuliah 2 tahun kemudiannya, saya dididik oleh PII. Apa yang saya dapat? Bahwa kami, para pelajar Islam Indonesia, senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Sekarang PII ada di mana? IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pernah berubah jadi IRM karena takut digebuk sama rezim waktu itu. Salah ngomong, enggak kan, salah, yang benar dari IRM. Sekarang sudah berubah jadi IPM lagi. Menurut pengakuan pengurus IPM di banyak tempat di Indonesia, kalau mau merebut jadi ketua IPM di tingkat struktur tertinggi, biasanya mereka sembunyi-sembunyi atau pura-pura santai ikut latihan kader pelajar Islam di Indonesia. Itu dulu. Ya, saya pikir saya harus katakan ini. IPM itu kita kenal dan kita mungkin bisa berteman di bagian-bagian tertentu. Pelajar Islam Indonesia, IPM, IPMU, Ikatan Pelajar
Syarikat Islam, Ikatan Pelajar Persatuan Islam, OSIS, Rohis 2006 almarhum meninggal semua karena dibunuh oleh mulut Profesor Dr. Fulan titik-titik yang mengatakan bahwa kelembagaan Rohis di sekolah-sekolah SMP dan SMA sebagai penyemayan teroris. Kira-kira jamaah setuju juga kalau Rohis di sekolah SMP SMA kita dibilang tempat penyemayan teroris? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ternyata terbukti seluruh Indonesia hari ini tidak ada lagi Rohis yang ori. Ada juga Rohis guru agama pindah ngajar di musola. Maaf Ustaz ya. Jadi sekarang Rohis di sekolah ada, tapi pelajaran agama pesantren guru agama. Alumni tidak boleh masuk sekolahan. Jadi hari ini yang eksis justru agama lain. Pertumbuhan gereja di Indonesia 1 tahun itu 466%. Nanti kalau nggak percaya lakukan riset sendiri. Karena kalau diterangin ini suka bolak-balik, bukti mana, hasil riset mana, riset sendiri. Ya, pertumbuhan gereja 466%. Menurut Allah Yarham, guru kita yang kita inginkan jadi ketua PP Muhammadiyah, tapi sudah duluan, abang saya Profesor Dr. Yunahar Ilyas, beliau pernah menerangkan ada sekitar 889 aliran sesat di Indonesia. Aliran sesat sampai 900 dokter. Ini berat buat kita nih menghadapi. Di keadaan hari ini saya cukupkan pemuda Islam Indonesia, Angkatan Muda Muhammadiyah, Angkatan Muda Muslim dengan lembaga dan pusat berkumpul di tempat lain bersiap. Kita dengarkan arahan dari guru kita Ustaz Nasiruddin, seorang ulama ideologis yang akan mengantarkan kita mengenal apa perintah Allah, bagaimana perintah Rasulullah. Saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator dadakan, Saudara Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua, saya kepada Ustaz Alfian yang telah memberikan pemaparan materinya tentang histori dulu. Ya, kita harus berbangga. Sebelumnya itu Mas dibangunin itu ya dibangunin kan nggak sakit kan? Itu juga tuh. Yang masih ngantuk atau tidur bisa tahu sama apa namanya, wudhu dulu biar setan-setannya hilang. Lanjut ya Zat. Kita harus bangga pada zaman sekarang ini teknologi sudah kita capai semuanya, dekat semuanya. Dengan itu kita bisa memperjuangkan Islam. Para pemuda-pemudi kita tingkatkan media sosial kita, ya, share dakwah Islamnya. Ya jangan galau-galau terus. Nanti kalau galau-galau terus, ya nanti jadinya sakit hati terus. Yang penting apa? Ini tentang apa namanya, keislaman yang kita perlu share. Itu penting. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti yang kedua yang akan dibawakan oleh Ustaz Nasiruddin dengan tema refleksi perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk teman-teman waktu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya yang berjuang mohon didahului yang bersandar. Oke, dia kemudian tidak seperti itu. Asal yang sandaran di baik, untuk lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Para senior kami, Dr. Samsul dan seluruh pengurus masjid maupun juga ketakbiran, para ulama, para santri yang hadir di kesempatan subuh gabungan Solayan khususnya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah saya sangat senang bisa hadir di gerakan subuh gabungan yang pagi ini. Alhamdulillah sinergi antara gerakan subuh gabungan Solayan dengan gerakan subuh di Masjid UMS. Alhamdulillah. Yang selanjutnya sesuai dengan tema yang disampaikan, refleksi perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Ya, bulan Rabiul Awal itu bulan di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, catatan sejarah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Dan kadang, mohon maaf, ada gerakan-gerakan pemurtadan dalam mustalahat ilmiah. Kalau kita punya nama-nama bulan di dalam Islam, bulan Hijriah, itu kita kurang akrab. Bulan Islam yang dimulai dari Muharram, yang ketiga ini Rabiul Awal, sampai dengan Dzulhijjah, itu kadang-kadang kita nggak akrab. Para mahasiswa, para santri, saya yakin Anda pasti hafal bulan Januari sampai Desember. Apalagi ASN, pasti hafal. Kalau hafal bahaya. Bulan ASN juga hafal ya. Tapi kalau kita disuruh menghafal bulan-bulan Hijriah, maka seringkali kita harus mengejar satu demi satu untuk sampai dengan 12 yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan dalam satu tahun dalam hidup Allah Ta'ala. Itu kadang-kadang kita menghitungnya bulan Januari sampai dengan Desember. Betul? Ada yang hafal bulan Hijriah, Muharram sampai Dzulhijjah. Mahasiswa angkat tangan. Tidak itu angkat tangan. Ini bukti gerakan pemurtadan yang dulu dimulai oleh Menteri Pendidikan zaman Pak Harto, namanya Daud Yusuf. Ya. Itu telah melakukan gerakan pemurtadan dalam mustalahat ilmiah. Kalau dulu istilah dalam buku-buku tulisan para penulis, para pakar, itu selalu menyatakan kalimat pertamanya itu adalah muqaddimah. Tapi sekarang nggak ada kata muqaddimah, yang ada pendahuluan. Karena muqaddimah adalah bahasa Arab. Semangat kita untuk mentawar dari Rasulullah, kita kembalikan lagi istilah-istilah Islam yang memang sudah baku ke dalam bahasa Indonesia. Semasa saya kecil tidak ada orang menyebut kata hari Minggu, karena Minggu adalah nama satu Tuhan orang Yahudi. Ya, betul ya? Tapi sekarang orang Islam lebih akrab dengan kata Minggu daripada Ahad. Dulu ketika saya masih kecil, sekolah-sekolah Islam, madrasah Islam, itu liburnya hari Jumat. Sekarang liburnya hari Ahad. Ini juga pembajakan sebenarnya, agar umat Islam tidak akrab dengan mustalahat-mustalahatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, oleh karenanya semangat hari ini. Ya, kemarin kita di bulan Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Sekarang kita di bulan September. Ini usia bagian dari beliau, Oktober, Kesaktian Pancasila. Jadi saya sering katakan dan pun dicatat oleh para jamaah, biar kita kenal. Kalau tadi dikenalkan tahunan musik macam-macam, sebenarnya kalau saya mengenal Amrian Tanjung itu lebih kepada tokoh yang mainstreamnya itu ada pada persoalan
pembentengan akidah umat dari ancaman yang sangat luar biasa di gerakan PKI. Bapak Ibu, atau saudara sekalian, para mahasiswa tadi, komunisme di Indonesia itu sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, tercantum dalam undang-undang yang disebut dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Ya. Bahwa komunisme, leninisme, dan marxisme itu organisasi terlarang dan seluruh Anda dulu. Tetapi faktanya apa? Faktanya kita hari ini tidak bisa memungkiri bahwa sudah banyak tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa komunisme itu eksis dan gerakannya real, dan salah satu orang yang peduli dan punya nyali sampai masuk penjara dan 4 tahun adalah dia. Angkat saja. Jadi Bapak Ibu bersyukur kita semua hari ini dihadirkan oleh Allah Ta'ala, bukan oleh kita yang berhadirkan. Kita tidak pernah meminta, saya sudah tidak pernah kenal beliau sebelumnya. Tapi Allah kirimkan seorang Al-Fatihah di kota Solo. Mari kita manfaatkan, karena Solo itu kalau kita lihat di Jawa Tengah itu adalah pusatnya merah, itu Solo. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya ingin menukil sebuah kalimat untuk memantik dan memotivasi para sahabat, para pemuda kita. Pemuda Islam itu adalah pemuda yang harus memiliki integritas diri yang pertama. Dengan apa? Bil ilmi wa tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Sebab ketika pemuda sudah tidak memiliki lagi ilmu dan ketakwaan, kata para ulama, fakabir Allah takbir. Takbirkan pemuda-pemuda yang sudah tidak memiliki integritas diri dengan keilmuan dan ketakwaan, maka mereka layak ditakbirkan dengan 4 kali takbir. Kalau tadi baru 3 kali, ini 4 kali takbir. Mau ditakbirkan? Takbir 4 kali itu apa? Sholat tadi. Artinya pemuda yang tidak memiliki lagi integritas diri dengan keilmuan di satu sisi, yang akan membimbing dia supaya perilakunya benar, karena ilmu itu qabla al-qaul wal amal, dan ketakwaan di sisi yang lain yang akan menjadikan dia pemuda-pemudi yang saleh dan salihah, yang berakhlakul karimah. Dan ini yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Kita tidak sedang kekurangan orang pintar, kita tidak sedang kekurangan para pakar, tapi kita kekurangan orang-orang yang memiliki integritas diri dengan ilmu dan ketakwaan. Takbir! Siap menjadi pemuda yang menggantikan masa depan Indonesia? Siap? Siap menangkan Islam? Siap menjaga Indonesia? Wahai para pemuda, saatnya Anda bangkit, saatnya Anda mengambil alih perjuangan kaum muslimin di negeri kita ini. Kalau di zaman Rasulullah kita melihat sekian banyak pemuda-pemuda hebat. Kalau kaitan dengan integritas diri dan keilmuan dan ketakwaan, ada salah seorang pemuda di zaman Rasulullah namanya Auf bin Malik Al-Ashdari. Saya kisahkan sedikit supaya menginspirasi kita. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, wahai para sahabat generasi-generasi muda Islam, dengarkan kisah ini. Mari kita ambil hikmahnya. Kekuatan yang ada pada diri seorang Auf bin Malik Al-Ashdari pada saat beliau ditangkap oleh musuh luar biasa. Beliau sempat dipenjara sebagaimana Ustaz Alfian Tanjung dipenjara oleh musuh. Padahal Auf bin Malik Al-Ashdari adalah satu-satunya anak semata wayang yang baik. Ketika beliau dipenjara, rumah tangga beliau menjadi oleng karena beliau adalah salah satu yang menjadi tumpuan nafkah keluarganya. Anak semata wayang, pemuda yang memang dia bekerja, dia beribadah. Ketika ditangkap oleh musuh, datanglah mari kepada Rasulullah SAW. Dia Rasulullah, siap tidak? Anak saya semata wayang ditangkap oleh orang kafir. Apa yang harus saya lakukan? Wahai Malik, kamu tidak usah takut. Anak kamu adalah pemuda yang saleh, pemuda yang bertakwa kepada Allah. Sekarang
dan istri kamu pulang, perbaiki ketakwaan kamu di luar. Allah akan berikan sesuatu kepada keluarga kalian. Dan bersabarlah kepada diri sendiri. Apa yang terjadi? Singkat-singkat, ya, karena waktunya. Tidak selang beberapa lama, ya, pintu rumah keluarga Malik ini tertutup pada satu malam. Diketuk oleh suara yang suara itu tidak asing bagi keluarga ini. Ibunya mendengar sangat mengenali suara ini, tapi ketika dia lihat dari balik jendelanya, dia tidak yakin ada seorang pemuda gagah perkasa yang naik kawan onta di belakangnya, sekian banyak onta yang di belakangnya. Tapi ketika dia dengar Assalamualaikum, sangat yakin suara sangat saya kenal. Pak, tolong dia, saya datang. Dan yang datang siapa? Yang datang menunggang onta gagah perkasa seorang pemuda yang bernama Auf bin Malik al-Asja'i, yang tidak lain adalah putra beliau. Jangan yang dapat dijadikan onta. Bahkan pulangnya beliau ke rumah tadi tidak sendirian, tapi dikawal oleh sekian banyak onta. Ceritanya ketika Auf bin Malik dikawal oleh musuh, di penjara ini Allah buktikan apa yang menjadi janjinya kepada hamba-hamba yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu makhrajan, solusi, jalan keluar. Para mahasiswa, para sahabat, para pemuda-pemudi, saya ingin bertanya kepada kalian. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah Indonesia hari ini sedang baik-baik saja? Apakah Indonesia hari ini sedang dirundung masalah? Apa masalah bangsa Indonesia? Banyak masalah. Masalahnya sudah multidimensional, masalahnya sudah multikompleks. Kalau ada seorang ulama menggambarkan problematika masyarakat Islam dunia, khususnya Indonesia, itu ibarat adalah pasukan kecil yang sudah dikepung musuh dari berbagai penjuru. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan pasukan yang dikepung oleh musuh dari berbagai penjuru kecuali diangkat dan dialihkan ke tempat yang lain. Ini gambaran saking rumitnya persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ya. Indonesia itu bapak-bapak dan saudara-saudara para mahasiswa. Kalau yang saya tahu dari data-data yang sering disampaikan para pakar, Indonesia itu negara yang memiliki sumber daya alam yang menjadi impian negara-negara lain. Negara lain yang Indonesia itu hilang. Faktanya kita pernah dijajah oleh berbagai negara dari luar negeri sana, sekian banyak negara dan sekian ratus tahun dalam catatan sejarah. Itu karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Coba saudara-saudara para mahasiswa, apa kira-kira sumber daya alam tambang yang tidak dikuasai atau tidak dimiliki oleh Indonesia? Tepatnya dimiliki di Freeport, di Timika ada PT Freeport di Irian Jaya yang merupakan tambang emas yang dikeruk dari zaman Pak Harto hingga hari ini belum selesai. Di NTB ada Dumont, ya. Kemudian di Kalimantan ada tambang batu bara, tambang nikel, di Bangka Belitung tambang minyak, di Tepung, di Bojonegoro, di Jawa Barat, dan seluruh tambang-tambang yang lain. Tapi Anda tahu tidak bahwa seluruh tambang itu ternyata yang menguasai bukan bangsa Indonesia. Kita hanya punya, kita hanya ketepatan. Bahkan saya menjadi salah satu program pengisi program kajian karyawan muslim di Aqua. Itu kalau saya ke sana, Pak, itu harus air itu milik Indonesia, miliknya orang Wangen, Olan Harjo, Klaten, Indonesia. Ya. Karyawannya orang Indonesia, drivernya orang Indonesia, ya. Yang ngantar orang Indonesia, yang jualan orang Indonesia, yang beli orang Indonesia, gitu kan? Terus uangnya yang punya siapa? Jadi tambang itu semua sudah dikuasai oleh asing. Akankah kita
Kalau kita mau merefleksi perjuangan Nabi mengembalikan kejayaan umat Islam di Makkah dan Madinah itu dikembalikan kepada bagaimana mereka semua menguasai wilayah mereka sendiri. Hari ini Pak, semua tambang tadi dikuasai oleh asing. Tapi memang aman tidak. Indonesia masih memiliki satu tambang yang sangat luar biasa, di mana asing tidak berselera untuk menguasai dan diserahkan kepada bangsa Indonesia untuk dikelola 100% untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa Indonesia. Tambangnya itu beberapa tarik tambang. Ya, kalau tarik tambang kan dipasarkan sama OMS, ya kegiatan 17-nya tarik tambang. Selesainya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi pemuda itu harus memiliki integritas diri. Yang kedua, ya, pemuda yang akan bisa membuat sebuah perubahan adalah pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah. Saya yakin semuanya pernah mendengar dan ada yang hafal. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Ta'ala kelak di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah. Saya ini sebenarnya dai kampung, tapi saya nggak kampung. Ya. Maka ketika beliau minta saya untuk bicara, saya mau. Tapi jabatannya beliau juga di kabupaten. Enggak, saya tidak ada. Gitu kan? Saya di Solo Raya mengisi pengajian dari ujung Gunung Kulon kita, Rabi Berbagai, sampai Gunung Ketangnya Lamu, karena itu Solo Raya. Nah ini acara-acara kayak begini saya sebut di Matesi, saya sebulan sekali ke sana, dia datang 3 ribuan. Tapi ribuan jamaah itu didominasi oleh usia manusia. Di hampir semua kajian umum saya itu yang mendominasi kelompok manula. Baru kali ini saya datang di sebuah kajian subuh yang mendominasi adalah para pemuda, sekalipun masih ada yang ngatur. Kita tidak takut. Akhirnya saya sudah lepas itu dari kemudian kalau semangat kami coba dalam wanita berjuang ya alhamdulillah. Tapi berjuang untuk nanti sendiri enggak ya, harus apa. Baik, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pemuda yang tumbuh kembang dalam suasana ibadah ini makhluk langka. Saya meyakini Indonesia bisa kita selamatkan. Saya meyakini Indonesia bisa kembali berjaya jika para pemuda kita adalah pemuda-pemudi yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah. Apalagi kalau mereka adalah termasuk orang yang qumil laila illa qalilan. Pemuda-pemuda yang sanggup bangun 1 jam minimal, 2 jam sebelum sholat subuh mereka sudah bangun. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Tilawah Al-Quran. Apa yang dilakukan? Istighfar. Mari kita guncang asa Allah Ta'ala. Mungkin hari ini kita sudah kehabisan cara bagaimana mengingatkan orang-orang yang nggak benar supaya benar. Kemarin kalian demo memadati memenuhi gedung Dewan. Tapi BBM itu bisa bertengger tidak mau turun, karena sudah naik mau turun saja. Ya, dengan cara apa? Ada satu cara, ada satu amunisi yang belum kita maksimalkan. Tadi yang pertama ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Kalau kurikulum pendidikan ini benar-benar didasari dengan bagaimana membangun karakter para pemuda, para pelajar, para mahasiswa dengan ketakwaan diri kepada Allah Ta'ala, saya yakin akan ada perubahan yang sangat spektakuler. Gerakan subuh yang dirancang oleh Muhammad ini sangat luar biasa. Bagaimana para mahasiswa itu akrab dengan yang lain, subuh berjamaah, baca Al-Quran. Ya. Ini akan jadi sebuah
pertanda awal kebangkitan Indonesia oleh para pemuda. Ya. Saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita ini menjadi para pemuda yang visioner. Ya. Pemuda yang visioner adalah pemuda yang tidak hanya berpikir untuk pribadinya. Pemuda visioner adalah pemuda yang selalu berpikir bagaimana keadaan di sekitarnya menjadi lebih baik. Masa yang akan datang menjadi masa depan kaum muslimin, karena memang negeri ini adalah negeri kaum muslimin yang notabene menjadi penduduk terbesar di Islam di muka bumi. Baik para pemuda, apa visi Anda? Apa visi Anda ketika Anda kuliah sampai doktor untuk Indonesia kita, untuk Islam kita? Ini pantas dipertanyakan. Apa yang menjadi visi kalian, wahai para mahasiswa, wahai para pelajar? Kalau orientasi belajar Anda, orientasi kuliah Anda hanya karena Anda berpikir bagaimana saya mendapat pekerjaan yang enak, menjadi penghasilan yang banyak, hidup mewah dan lain sebagainya, maka Anda tidak lebih baik daripada orang-orang kafir. Kalau orientasi Anda, kalau visi hidup Anda ternyata hanya untuk itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk mewujudkan semua impian kalian ini, apakah impian kalian? Tentunya mestinya yang baik-baik, harus yang baik-baik, yang benar, yang dipandu oleh setia. Saya ingin sarankan kepada para jamaah, para pemuda khususnya, para mahasiswa, para pelajar, ya, bersungguh-sungguh. Kalau Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat, mahasiswa yang kuat, pelajar yang kuat, pemuda yang kuat, jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan mukmin, pemuda, pelajar, mahasiswa yang lemah. Walaupun ketika dia orang beriman, di dalam dirinya pasti tetap terdapat kebaikan. Tetapi yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih jauh dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka jadilah diri kita pemuda, pelajar, mahasiswa yang kuat. Kuat apanya? Kuat dalam berbagai aspek. Ya. Dalam bangun kekuatan bersama sampai pada titik di mana kata Allah, musuh-musuh kalian, wahai saudara-saudara kaum muslimin, wahai para pemuda, wahai para mahasiswa, Anda harus sadar bahwa umat Islam itu memang punya musuh dan dimusuhi. Sekalipun kita tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, kita tidak ingin cari musuh, tetapi Anda tetap dimusuhi. Kata Allah Ta'ala, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Oleh karenanya Allah ingatkan kepada kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihi la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ini ada dalam surah Al-Anfal, surah yang 8 ayat 60. Allah Ta'ala katakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah oleh kalian berbagai macam kekuatan. Kalau pelajar, kalau mahasiswa, kalau pemuda, terutama kalian siapkan keilmuan kalian. Karena kita tidak akan bisa mengubah keadaan yang ada tanpa ilmu. Oleh karenanya kepada para mahasiswa, kepada para pelajar, ayo semangat untuk kolaborasi, ayo semangat untuk belajar, ayo semangat untuk menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, karena itu salah satu pintu untuk menciptakan sebuah perubahan. Kekuatan ukhuwah tidak kalah penting. Kalau kita bisa, ya,
5 bulan ke depan atau 10 bulan ke depan, maksimal 1 tahun ke depan, kita di Solaya bisa menyelenggarakan gerakan suku gabungan dengan jumlah jamaah pemuda-pemuda 1 juta. Saya yakin Solo akan bergetar karena 1 juta pemuda berkumpul untuk beribadah kepada Allah, menghujat Allah SWT dengan doa-doa. Guru saya mengingatkan begini, ini banyak dakwah orang nggak perlu sentimen, yang nggak merasa orang dalam nggak apa. Guru saya mengingatkan banyak orang muda, sopong sing tekun bakal tekan najian kudu nganggo bener. Iki sing wong Jawa ora paham. Sopo sing temen bakal ilmu. Ini kalimat mujahadah bersungguh-sungguh tadi untuk jadi orang yang kuat. Sopo sing tekun bakal tekan najian kudu nganggo bener. Tidak ada keberhasilan dalam konteks perjuangan apapun kecuali harus menghadirkan sebuah ketekunan. Para pengurus gerakan suku gabungan harus tekun untuk menjalin komunikasi dengan para takmir, dengan para tokoh, dengan elemen-elemen Islam, dengan siapapun kaum muslimin. Karena pada dasarnya kita adalah saudara. Sepakat? Pada dasarnya kita adalah bersaudara. Islam kaum muslimin adalah sedulur. Saya lihat berhati-hati. Beliau punya lagu yang saya tuliskan kepada beliau tadi. NU sedulur, MTA sedulur, Muhammadiyah uga sedulur. Mula ayo padha sing akur, mula ayo padha sing akur. Ya Rasulullah, ya Nabi Asani ya uhailal judi wal karam, ya uhailal judi wal karam. Ukhuwah Islam jadi kegayuan. Nanti kita bukan, nanti saya dikritik kok nyanyi. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, sudah jam 6. Tadi beliau bilang saya tidak boleh berbicara 20 menit. Ya, saya akan taat kepada aturan dan mohon maaf kalau tadi sedikit melanggar. Lebih dari 20 menit sedikit tidak apa-apa yang sebenarnya. Saya kembalikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz dan Sayyidina untuk memberikan pemaparan materinya. Selanjutnya, apakah dari kedua pemateri ini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah yang bertanya nanti akan mendapatkan satu hadiah utama dari kami. Insya Allah kami menyediakan 35 ya, 35 hadiah. Monggo, silakan. Iya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama Pak. Nama Jamal Ahmadi dari Kraksana. Saya mau bertanya pada sahabat pengantin bahwa ada suatu ide. Seorang yang ahli itu mengetahui kerusakan ketika di awal sebuah filosofi itu belajar. Dan orang awam itu mengetahui akibat kerusakan itu telah terjadi kerusakan secara umum. Maka hal ini perlu peringatan dari para ahli atau pemimpin umat untuk selalu mengingatkan kepada jemaah. Saya secara pribadi ingin mengetahui gerakan-gerakan seperti ini haruslah masih. Semoga yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana
Dewan dakwah dan para ulama kita itu mengingatkan akan kerusakan kepada sebuah negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu jam 5. Baik, untuk pertanyaan kami tampung dulu Bapak. Untuk yang kedua, Itu jangan depan semua. Yang belakang juga kasih belakang. Bismillah. Apa izin pertanyaan Ustaz? Perkenalkan, sebelumnya saya Sri Bagus, saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya terkait pemuda. Jadi mengingat pemuda di zaman sekarang banyak yang salah pergaulan atau bagaimana, atau mungkin terjerumuskan ikut-ikut dengan temannya. Nah itu bagaimana cara kita agar menarik semangat pemuda itu biar semangat dalam berdakwah. Jadi biar mereka ini benar-benar apa ya istilahnya ya, dengan senang hati, jadi benar-benar tidak ada keterikatan atau apapun. Itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih belakang. ini untuk pertanyaan untuk Ustaz Nasirudin. Oh, untuk selanjutnya pertanyaan dari belakang ya Mas. Tuh. Yang belakang. Iya, kalau pulang mau masih. Untuk Mas, maju dulu. sekalian aja yang keempat, yang kelima biar cepat. Nah, yang Untuk yang akhwat bisa mic-nya ada nggak? mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jabir dari mahasiswa UMS Prodi Teknik Kimia. Saya tadi penasaran sama Ustaz Alfian Tanjung tadi ketika maju itu tadi bilang tentang pernah di Penjara. 4 tahun ya. Nah, itu 4 tahun terus, nah itu katanya kalau ada yang mau nanya, nah ini saya izin mau nanya Ustaz. Itu ceritanya gimana, solusinya itu mungkin bisa menjadi, kami kan mayoritas mahasiswa bisa menjadi pencerahan atau bisa membuat pergerakan semacam itu, jadi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flashback ya Ustaz. Untuk satu lagi nih, yang putri, ada nggak? Sebentar Bapak. Itu banyak. Oh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saya mau bertobat. Yang ingin saya tanyakan karena cinta pada bangsa dan negara Indonesia. Negara sekarang ini sudah di ujung tanduk akan kehancurannya, tapi jangan sampai kita berdoa untuk jangan sampai. Disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung bahwa ketika Menteri Pendidikan Daud Yusuf itu semua elemen pendidikan sekolah dihilangkan. Bagaimana dengan sekarang? Nadiem yang dengan menghilangkan S dan M tentang RUU Sistem Pendidikan Nasional. Apakah ini lebih berbahaya, Ustaz? Kemudian yang berikutnya, sejauh mana berkaitan dengan yang disampaikan oleh dari mahasiswa tadi dan teknik, semasuk apa Ustaz Tanjung komunis sekarang ini di berbagai elemen di negara kita ini dibandingkan dari masifnya dari periode orde ke orde sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja? Ya. Sementara empat dulu. Baik. Sebelumnya ini Ustaz silakan untuk dijawab. Saya sebetulnya menghindar dari narasumber karena yang jelas kalau bicara PKI berarti nanti urusannya kita harus siap berperang sampai tahun 2022 sejak tahun 1998 sudah lebih dari 60.000 Kaum pribumi.
sudah lebih dari 60.000 kaum penduduk dan tokoh-tokoh Islam yang dibunuh dari Aceh sampai Ternate. Ini memang dilema, makanya sebenarnya dari awal manusia tidak menyepakati saya sebagai narasumber. Tapi ini tidak bisa dihindari, maka saya coba untuk sebatas informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, dan insya Allah akan saya jawab. Tapi sebelum kita menjawab, kita dengarkan dulu yang satu ini. Kita panggilkan seorang motivator generasi muda Islam, Bapak Ustadz Nur Hadi. Bapak Ustadz Nur Hadi dipersilakan untuk memberikan bonus injection 5 menit ya Pak ya. Mainkan. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini mau ngaji, maka ya saya memberikan kulina, pokoknya saya bisa mengenalkan guru saya yang tidak ada di sini. Baik, karena waktu 5 menit saya mencoba untuk menyampaikan sedikit inspirasi kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati beliau para guru-guru saya, kemudian panitia, yang tidak lupa hari ini adalah saya melihat sebuah generasi insya Allah besok yang akan memegang peran ada di Indonesia ini, insya Allah. Coba semuanya yang punya tangan kanan dinaikkan, yang punya tangan dinaikkan, tangan kanan semuanya naik, tangan kanan semuanya naik. Kami harapkan video arahnya ke sana, Ustaz, yang nonton video arahnya ke sana semuanya, ya, dokumentasi. Nah, yuk semuanya tangannya naik. Pemuda-pemuda sambil kepalkan tangan, pemuda-pemuda yang siap untuk memimpin Indonesia. Betul. Katakan saya dan angkat tangannya. Siapa yang siap untuk berubah? Siapa yang siap untuk Indonesia? Siapa yang siap untuk Indonesia? Takbir. Video sudah dapat? Insya Allah. Ada satu hal yang istimewa. Kalau hari ini yang duduk ada di depan Anda, minta maaf, tengok dari sisi jenggotnya sudah panjang, ini pertanda umur sudah tua. Dijawab Anda ini ya. Apalagi warna sudah memutih, ini artinya waktu sudah pendek. Siapa orang yang akan mengganti beliau-beliau semuanya adalah para pemuda. Camkan baik, Pak, hari ini kan saya masih anak-anak, saya kan masih SMA, saya kan masih mahasiswa, saya kan masih pemuda. Camkan baik-baik anak-anakku semuanya. Satu, Rasulullah Muhammad SAW itu berdagang ke negeri jiran umurnya 22 tahun. Umurnya 12 tahun. 12 tahun itu kelas berapa? Kelas 6 SD, 1 SMP. Sudah berdagang ke negeri jiran. Kemudian yang kedua, Ammar bin Yasir menjadi panglima perang umurnya 14 tahun. 14 tahun sudah menjadi panglima perang. Kemudian pimpinan kita, dokter yang pertama kali bisa, dokter kita tidak Sina bukan. Ibnu Sina umur 17 tahun sudah menjadi dokter istana 17 tahun. Kemudian yang membunuh Abu Jahal, anak-anak umur 8 tahun, anak-anak umur 8 tahun. Pertanyaannya, kita sekarang ini umurnya berapa? Sudah punya karya apa?
Maka alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan guru-guru kita, kemudian perkumpulan pemuda. Maka saatnya inilah pemuda kita hari ini untuk bangkit suatu hari nanti yang akan memimpin Indonesia. Katakan sanggup? Lagi sanggup? Yang sanggup acungkan tangan kanan, yang sanggup acungkan tangan kanan. Semuanya, yuk kembali video arah yang sana Ustaz. Video ke sana Ustaz, biar banyak kita gambar yang baik untuk pemuda-pemuda. Semuanya, yuk tangannya dinaikkan, putri semua tangan naik. Saya pemuda Solo, siap merubah diri menjadi yang lebih baik. Saya akan berkarya. Saya akan punya karya, akan saya pimpin Indonesia, akan saya perbaiki Indonesia, akan saya jayakan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir, takbir, takbir. Yang terakhir, anakku, inspirasi yang ada di sini Anda tidak cukup untuk diri Anda sendiri, maka pulang temui takmir masjid, pulang temui tokoh-tokoh Anda untuk mengadakan sholat subuh berjamaah. Sanggup? Itu sudah digunakan. Kalau dari panitia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Tadi. Untuk biar semangat lagi, saya akan mengacak nomor pembagian door prize. Ya, jadi saya dari voucher apa itu namanya tuh? Makanan. Mohon maaf untuk yang belum mendapatkan voucher makanan, kami dari panitia sudah menyediakan 3.000 voucher pembagian khusus. Mohon maaf sekali. Semoga di acara yang akan datang panitia bisa menyiapkan yang lebih banyak lagi. Karena Mas, baik, saya acak nomor ya. Nanti kalau yang nomornya betul, nanti akan acuan jari maju ke depan langsung dikasih. Ini ada hiburan ada 5 dulu. Baik, nomor karena Nabi Muhammad SAW lahir di 2012 Rabiul Awal. Untuk nomor 12 silakan berdiri. Ambil hadiah konsumen. Ya, nanti akan dikasih oleh teman saya. Ada voucher nomor 12? Satu, dua, tidak ada nih yang nomor 12 nih. Bagus. 3, 4, 5. Bagus ya berarti ya. Untuk satu hadiah besar. Hadiah besar nih. Ya, hadiah besar. Nomor 571. Ada enggak nih Pak? Harus terus deh. Yang dari atas. Oh itu. Karena Putri dianterin aja dari Malika, cukup dari situ. Oke, hadiah besar. Tidak harus Mas. Tidak ada. Oke, untuk hadiah yang kedua dia hiburan. Yang kecil-kecilan enggak apa-apa sih. Saya suka nomor itu dikasih yang tadi. Nomor 2000. Ada enggak? Nomor 2000. Iya. Ada? Yang tadi dikasih. Nomor 2000. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Itu nunggu ahwadnya. Oke. Yang ahwad nungguin. Keempat.
yang lokasinya terjauh dari masjid ini, acungan jari. Mana mas? Yang acungan jari tuh? Mana mas? Dari Wonogiri ada nggak nih? Wonogiri, bukan yang ngekos loh ya. Yang ngekos, bukan ngekos. Wonogiri mana Wonogiri? Yang Wonogiri. Ya, kasih satu mas, yang Wonogiri mas. Tadi mana yang dari sana tadi? Wonogiri nggak ada. Dari Sukoharjo, muter. Tawangsa. Oke, mana mas? Ya itu nanti, mas nanti kasih satu. Baik, terakhir untuk hadiah besar ya Ustaz. Nomor 10. Ada enggak nih? Voucher panjenengan yang nomornya 10. Enggak ada. Enggak ada. Oh. Itu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita dengarkan penjelasan pertanyaan dari Ustadz kami. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang bertanya, itu hak dia bertanya. Tapi ketika pertanyaan dijawab, itu jadi kewajiban kita untuk menyimak. Itu kalau orang yang belajar ta'lim mu'alim, orang yang belajar ada majelis, dan orang yang belajar. Karena saya secara spesifik, saya ini dosen ilmu pendidikan. Maka pada itu semua yang hadir, pertanyaan ini sebenarnya memberikan satu kesempatan kita mendapatkan gelombang elektor ilmiah yang luar biasa. Dengan risiko bagi penceramah juga. Ya. Yang pertama bicaranya, kalau seorang ahli biasanya mengajak kita untuk mengantisipasi. Untuk gerakan PKI, saya sudah terapkan sejak 35 tahun yang lalu. Bahkan di kampus pun saya dibully, dibilang gak ilmiah, dibilang macam-macam. Ya akhirnya sekarang tanpa dibully beberapa wakil rektor di Hamka di kampus saya bertugas, ustadz mereka yang dulu membuli, yang dulu menghina secara malu-malu sekarang bilang benar juga ya yang dulu Ustaz Alfian sampaikan. Ya, sudah lebih dari 420 ulama kita dibunuh sejak tahun 1998 dari Banyuwangi sampai Banten, di Ciamis, Cianjur Selatan. Sudah lebih dari 700 sampai 994 petugas KPPS dibunuh tanpa kita boleh tahu penyebabnya. Yang terakhir di lapangan sepak bola di Malang dibunuh tanpa kita boleh mempertanyakan. Malah yang disalahin tangganya sampai dibakarnya. Jadi luar biasa. PKI mana lagi yang ingin kau musnahkan? Yang kedua, mungkin nanti secara dalil akan disampaikan oleh Ustaz Nasruddin. Tadi pertanyaan Mas Bagus itu nanti Ustaz 4 tahun di penjara. Pertanyaan pertama, kenapa si Alfian di penjara? Bagaimana proses hukumnya? Dalam ceramah saya tanggal 27 bulan Februari tahun 2017 di Masjid Mujahidin Perak, Surabaya, saya membahas dalam ceramah saya bahaya penjajahan Cina, kolaborasi PKI dan PKC. Apa yang terjadi? Saya dituduh macam-macam, saya dipanggil sebagai saksi, kemudian saya tidak boleh pulang, saya ditangkap, saya ditahan, saya proses hukum, dan pada tanggal 16 Agustus tahun 2017 persidangan mengumumkan bahwa eksepsi saya diterima. Kalau yang ngerti hukum, anak-anak fakultas hukum atau kawan-kawan yang mengerti proses hukum, kalau eksepsi diterima maka yang bersangkutan harus pulang demi hukum. Ternyata saya tetap diberi vonis 2 tahun.
Yang minta siapa? Oe nggak mau kalau si Alfian nggak di penjara. Jadi saya masuk penjara atas permintaan si Oe. Siapa Oe? Oe nggak mau kalau si Alfian nggak di penjara. Dan itu membuat teman-teman polisi yang mendampingi saya agak ngenes, agak sedih dia. Ya Allah, begitu ya Ustaz ya. Ya dah, bukan dinas. Nah, yang kedua, kasus saya itu adalah yang bertajuk yang mencoblos PDI Perjuangan 85% adalah warga PKI. Itu bukan pendapat saya. Saya bilang saya ini dosen. Nah, saya mau tanya nih, pada pulang-pulang ini kenapa ini? Yang pada bangun-bangun ini kenapa nih? Tolong ya, saya nyatakan teman-teman jangan bikin malu, Anda anak kampus loh. Ini materi perlu. Saya nggak tahu apakah ada kuliah atau gimana. Yang jelas acara di auditorium jam 8. Ya ini masih jam 6-an. Jadi jangan, saya minta kepada adik-adikku, anak-anak sekalian, jangan mempertontonkan sikap Anda yang membuat kampus ini jadi jelek namanya. Pulang gerombolan. Ya saya tahu, memang generasi muda ini malas diajak berpikir. Kalau bicara dari kelamaan, dia nggak suka keluar. Memang ada hak asasi manusia, tapi ada kewajiban asasi manusia. Sekali lagi saya undang, kalau nanti ini banyak pada bubar, kita sepakat aja, kita akan sudahan atau bubarkan saja secepatnya. Saya tidak ingin acara sekedar diskusi, bisa ini berhubungan dengan nyawa manusia, berhubungan dengan rencana mereka membubarkan Muhammadiyah. Karena berapa hari kemarin saya sempat diskusi intens dengan Pak Busromo Kodas, saya diskusi intens dengan Pak Anwar Abbas. Jadi buat adik-adikku warga jamaah semua, ini gerakan mereka sedang mengarah kepada hal-hal yang tidak kita duga. Mohon bersabar, kita selesaikan. Kasus yang kedua dilaporkan oleh orang yang bernama Hasto Kristianto. Logikanya dia melaporkan saya, tetapi dia sendiri tidak berani datang ke pengadilan. Lucu kan, kalau orang memperkarakan seseorang, maka dia ingin proses hukum itu berjalan lancar. Apa yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2018, sidang bacaan putusan atau vonis. Setelah melalui persidangan beberapa kali, Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Ayat 2, barang siapa orang yang menyampaikan sesuatu demi kebaikan bangsa dan negara, maka dia tidak terkena delik pidana. Untuk itu, Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan bebas. Jadi saya ini vonisnya 0 tambah 0 sama dengan 4. Ya, itulah Indonesia. Jadi buat semua yang hadir, terus yang bertanya, Anda sudah memberikan klarifikasi juga termasuk kepada pimpinan masjid bahwa diperhatikan bahwa saya hadir bukan sebagai, karena 0 saya, 0 tambah 0, saya tidak tahu bisa jadi 4 itu belajar matematikanya di mana. Mungkin karena ijazahnya palsu kali ya, saya tidak tahu. Itu kata Bambang Tri, kata saya. Saya pikir sebenarnya begitu, Mas Manuddin, kalau soal peristiwa-peristiwa di dalam. Nah, saya satu aja saya mau cerita. Di dalam itu saya suka didatangi oleh pejabat, baik pejabat yang berhubungan dengan penjara maupun pejabat polisi, jenderal-jenderal berbintang. Apa yang mereka datangi? Malam-malam datang, Ustaz, tolong ya, kalau berdoa jangan doain kami. Jadi mereka nggak mau kalau kita salat ya Allah, balaslah orang-orang yang zalim kepada para pejuang Islam ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka kalau tidak mau mereka berubah, hukumlah mereka di dunia ya Allah sebelum di akhirat. Rupanya bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman, kenapa saya tanya, kenapa puasa kita nggak boleh berdoa? Teman-teman saya ada yang anak kelindes truk, ada yang kejebur sumur, ada yang istri ternyata selingkuh dengan tetangga sebelah. Jadi tolong jangan didoakan saya. Nah maka dari itu semua harus diperkuat doa kepada Allah, karena hari ini masih ada 3.000 tokoh-tokoh Islam dalam penjara. Hari ini masih ada 3.000 lebih, belum lagi yang disiksa dengan sadis, yang dicocor kupingnya dengan linggis, yang dibelah perutnya, yang dipecahkan kepalanya, dan semua itu dilakukan tetapi mereka diancam pada keluarganya tidak boleh bercerita kepada publik. Hari ini telah terjadi kebangkitan PKI dalam bentuk-bentuk fisik. Oleh karena itu saya tidak teruskan jawabannya. Cukup, nanti kepanjangan jadi serius. Terakhir, sampai di mana masivitas
PKI. Terbitnya Kepres nomor 17 yang ditandatangani tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 yang dikeluarkan tanggal 26 bulan September tahun 2022 menjadi bukti kuat bahwa ada tekanan, ada konsekuensi keluarnya Kepres. Pemerintah harus minta maaf pada PKI. Kalau ada orang minta maaf pada seseorang yang salah, yang memberi maaf atau yang minta maaf? Ayo, tolong dituntut ini jangan sampai tidak jalan ini kabel ini. Kalau ada orang minta maaf pada seseorang secara hukum sosial, yang salah yang minta maaf atau yang dimintai maaf? Yang minta maaf. Kalau yang minta maaf itu dianggap salah, maka PKI tidak salah. PKI adalah kumpulan anak soleh, tidak pernah membunuh Oto Iskandar Dinata dengan memenggal kepalanya, tidak pernah membunuh Gubernur Suryo Jawa Timur diseret sampai 10 km kemudian dimutilasi, tidak pernah membakar pesantren Gontor. Maka PKI adalah gerombolan orang-orang soleh. Mari kita bangun kembali PKI. Setuju? Terus terang saja, PKI itu ada di istana, PKI itu ada di Cendana, maaf, salah ngomong, ada di DPR, di istana, ada di DPR, dan ada, ya memang ada. Loh buktinya saya penjara. Lalu ketika di pengadilan saya nggak ditanya soal begituan. Kenapa nggak ditanya? Karena memang ada. Jadi supaya jangan bicara, suruh diam. Sekarang tanya saja pada Bambang Tri. Nah sekarang sejauh mana masivitasnya? Masivitasnya ada sebanyak mana? Mahasiswa yang pada pengen pulang dulu, tandanya kena tuh terpapar komunis. Yang nggak suka mendengar pembahasan PKI atau dulu cucu PKI. Nggak suka dia, ngapain pusing sama kaum muda, nggak ngerti, dan itu harus dibicarakan lebih jauh. Mungkin melalui Bapak Ketua DKM supaya dipertimbangkan, karena pembahasan komunisme ini musuh terberatnya adalah mahasiswa dan dosen muda. Ya, beberapa guru-guru besar UGM, guru-guru besar UI yang banyak katakanlah ngobrol dengan saya, kita diskusi, bahkan dalam bahasa akademisnya mereka banyak tukar pikiran dengan saya, bilang, Ustaz, musuh terberat kita ini adalah mahasiswa kita sendiri dan adalah juga dosen-dosen muda. Ya, jadi kalau tanyakan sejauh mana masivitasnya, mereka tinggal menunggu pengesahan undang-undang BPIP. Ini kelihatan gelombang kepulangan tidak terbendung. Saya harus berani menutup pembahasan. Kalau memang dimandang perlu, mungkin perlu forum khusus, dan saya terserah pada saudara moderator. Ustaz Nasruddin harus menuntaskan dulu pertanyaan ke beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Jika berkenan para mahasiswa, para pelajar, para pemuda, tolong jangan meninggalkan majlis sebelum ditutup. Ini ajak bagi siapapun kaum muslimin ketika berada dalam sebuah majlis tidak meninggalkan tanpa izin. Ya. Tolong duduk, dengarkan sebentar aja. Baik, terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam pergaulan di pemuda kita. Jadi memang mereka, ya, orang-orang kafir itu merancang rusaknya pemuda-pemuda itu karena sesuatu itu dengan minimal pakai. Dan itu terbukti semua. Yang pertama sport. Olahraga ini menjadi bagian tak terelakkan untuk merancang sebuah kerusakan moral. Sepak bola itu kan olahraga, tapi yang besar apa ya penontonnya, yang besar apa duitnya, yang besar apa layannya. Coba kalau 40.000 pengunjung itu di gerakan sebuah bangunan, luar biasa. Itu tidak terjadi, tapi 40.000 bayar mahal, yang akhirnya sudah dibunuh atau terbunuh, perinjak dan sebagainya terjadi. Olahraga bukan lagi untuk menyehatkan, untuk merusak. Kita saja lihat fenomena. Yang kedua adalah song. Yang saya nggak habis pikir, Pak. Tolong dengarkan ini. Kalau ada anak kecil pintar nyanyi, diundang ke istana, diapresiasi. Ada anak-anak kecil 10 tahun hafal 30 juz
disepelekan. Anda duduk mana? Hei, para pemuda, Anda berpihak di mana? Itu orang serius. Apa hebatnya anak kecil sana? Kira-kira mendulang kehebatan apa untuk menyelamatkan kerusakan moral? Apa salahnya ketika anak-anak menghafal Al-Quran 30 juz? Kenapa tidak diapresiasi? Apa yang lo pikirin, Mas Bagus? Ini serius ya. Oh ini kok dan bisa bikin kita ya. Kemudian yang berikutnya smoke, rokok yang arahnya ke narkoba. Kita tahu lah bagaimana bisnis online narkoba yang bermula dari para perokok dimasukkan ke situ, akhirnya apa? Jadilah rusak generasi kita. Ya. Kemudian seks bebas, pergaulan bebas, ya, seks yang terlalu. Kalau ada orang yang melakukan hubungan di luar nikah yang biasa, kalau ada seorang wanita melahirkan anak tanpa suami biasa, kalau ada seorang istri selingkuh dengan orang lain biasa, kalau ada seorang ustadz nikah lebih dari satu menjadi luar biasa. Dipermasalahkan, dipersulit, jamaahnya turun, ratingnya turun, nggak ada lagi undangan untuk berceramah, nikah lagi. Apa yang salah menjadi lagi? Apakah kalian termasuk orang-orang yang akan mendukung prostitusi dengan membenci syariat poligami, tetapi di saat yang sama kalian, wahai kaum muslimin, membiarkan namanya perzinahan terjadi sangat terang? Ini masalah yang kemudian sudah tidak lagi dengan kayak begini, bawaannya cuma bikin apa begini, susah ini menjadi hidup. Ya, yang terakhir ada dengan tadi Bapak yang sampaikan. Jadi memang gerakan pemurtadan dalam persoalan atau lewat budaya itu terjadi sangat masif juga. Dan ini mereka berkolaborasi. Saya ada temuan ketika kemarin mahasiswa YIN Semarang itu KKN buat kami ya, di wilayah kami. Itu ada anak-anak TPA ditanya, agama kalian apa Islam? Nabi kalian siapa? Muhammad. Kita kalian apa? Al-Quran. Tuhan kalian siapa? Yesus. Saya pun karena mereka sudah termakan doktrin dari gereja yang secara masif setiap hari Ahad mereka mengajak anak-anak Islam bermain dengan roti, dengan apa, dengan makan yang enak, dengan kue, dengan macam-macam, dengan coklat, dan mereka katakan ini berkah Yesus. Tuhan Yesus cinta kita. Akhirnya ketemu di lereng Umar Batu, saya datang ke sana sendiri. Ada masyarakat mahasiswa saya mengisi di sana khutbah Jumat libur. Saya tanya kenapa libur? Bisa? Karena di sana ada orang Kristen mati, maka Jumatan tidak libur. Jumatan libur karena ada orang non-Islam itu terjadi di negeri kita. Wahai para pemuda, apa yang kalian lakukan? Akankah kalian biarkan PKI terus berjalan, gerakan Islam terus berjalan? Apa kira-kira yang akan terjadi pada 10 tahun yang akan datang kalau kita terus berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa? Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah kelak ketika kita ditanya oleh Allah terhadap gerakan masif, gerakan komunisme dan juga gerakan pemberontakan yang ada di kita? Ya, tolong para mahasiswa renungkan masalah ini. Ini PR Anda karena 10 tahun yang akan datang Anda tentunya menjadi para pemimpin di negeri ini. Kualitas Anda yang akan menentukan, ya. Kualitas Anda yang akan menentukan masa depan Indonesia. Ya. Mentalitas Anda, ya. Integritas Anda yang akan menjadikan bangsa kita ke depan dari sisi seperti apa.
Ya. Ini para sahabat sekalian, para pemuda, para mahasiswa, semoga pertemuan pagi ini bukan sebuah keterpaksaan karena tadi absen, bukan keterpaksaan karena di program kampus. Itu mudah-mudahan ini Anda sadari sebagai sebuah media dan sarana untuk menggembleng kita, untuk bertempat kita, menjadikan kita para pemuda yang jauh lebih handal untuk menghadapi dan menyelesaikan kejayaan Indonesia, kejayaan Islam di Republik Indonesia. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah untuk jawabannya Ustaz. Untuk kajian selanjutnya, karena pesertanya ada yang pulang duluan ya. Padahal hadiah progresnya itu masih ada 24. Baik, nanti ini saya sebutkan untuk nomornya yang dapat hadiah kecil nanti langsung ke ruang takmir dan ruang tamus. Yang pertama nomor 15, yang kedua nomor 25, yang ketiga 100, yang keempat 3.000, 3.000, yang kelima 45, yang ke-6, yang ke-7, yang 8, 1, yang nomor 9 sampai berapa? 200. Ya. Yang selanjutnya 200, selanjutnya 300. Sudah berapa, Mas? Sebentar, hitung dulu. Oke, yang nomor 2.500, 1.500, 1.999, 2022, 3.001. Ada. Oh iya, ada. Berarti yang fokus Ustaz aja nih tadi. 2.995, 917. Sudah. Berapa tuh? Alhamdulillah sudah habis. Mohon maaf ya bagi yang belum dapat. Untuk acara selanjutnya 7. Oh, masih ada 7. Ini untuk ini aja, Pak kasih khusus untuk salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi yang laki. Mana dia? Ada enggak? Kalau ada nanti ke sini. Yang kedua untuk mahasiswa yang tadi jujur, yang bangun pagi-pagi ke sini bawa rombongan 10. Ya. Yang dari kos bawa rombongan 10 ke sini. Jujur. Lah itu nanti ya datang ya ke sini. Terus yang ikut mabik mahasiswa